Yo guys, assalamualaikum, kembali lagi di Dosen Magang Channel. Di video kali ini kita akan lanjut latihan soal CASN P3K Jabatan Teknis Administrasi Perkantoran. Sebelum lanjut, subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke latihan soal. Let's go. Soal nomor 1. Komunikasi bisnis yang efektif dapat membentuk organisasi dalam hal A. Mengurangi jumlah karyawan, B. Meningkatkan profitabilitas secara langsung, C. Mencapai tujuan strategis dan meningkatkan hubungan internal dan eksternal, D. Menyederhanakan struktur organisasi, E. Mengurangi jumlah rapat. Jawabannya adalah C. Mencapai tujuan strategis dan meningkatkan hubungan internal dan eksternal. Kita lihat pembahasannya. Komunikasi bisnis yang efektif mendukung pencapaian tujuan strategis dan memperkuat hubungan baik antar organisasi dengan pihak internal dan eksternal. A. Mengurangi jumlah karyawan itu bukan solusi. Opsi B. Meningkatkan profitabilitas secara langsung tidak tepat karena hal tersebut adalah hubungan yang berbeda. Kemudian opsi D. Menyederhanakan struktur organisasi tidak tepat karena struktur organisasi harus melalui rapat-rapat yang panjang dan melibatkan para petinggi-petinggi suatu organisasi. Kemudian yang opsi E, mengurangi jumlah rapat juga tidak tepat karena tidak sesuai dengan soal. Seperti itu. Next. Soal nomor 2. Keterampilan menulis bisnis yang baik harus mencakup A. Penggunaan jargon teknis yang kompleks, B. Struktur yang jelas dan tata bahasa yang tepat, C. Penggunaan frasa ambigu, D. Penulisan tanpa perencanaan, E. Penggunaan kalimat panjang dan rumit. Jawabannya adalah B. Struktur yang jelas dan tata bahasa yang tepat. Kita lihat pembahasannya. Menulis bisnis yang baik memerlukan struktur yang jelas dan penggunaan tata bahasa yang tepat dan untuk memastikan pesan yang tersampaikan dengan efektif. Ingat, efektif ya teman-teman. Kalau di opsi A, penggunaan jargon teknis yang kompleks ini tidak tepat karena akan menimbulkan kebingungan. Sama dengan opsi C, menggunakan frasa ambigu, kita akan lebih bingung dalam memahami. Kemudian opsi D, penulisan tanpa perencanaan itu tidak baik karena tulisan tanpa terencana akan mempersulit penulis itu sendiri. Kemudian opsi E, penggunaan kalimat panjang dan rumit itu adalah salah satu contoh bahasa bisnis yang tidak efektif. Seperti itu. Next. Soal nomor 3. Etika komunikasi dalam bisnis meliputi A. Menghindari konflik dengan rekan kerja, B. Menjaga kerahasiaan informasi dan menghormati privasi, C. Menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, D. Mengabaikan feedback dari pelanggan, E. Menggunakan bahasa yang tidak sopan. Jawabannya adalah B. Menjaga kerahasiaan informasi dan menghormati privasi. Kita lihat pembahasannya. Etika komunikasi bisnis mencakup menjaga kerahasiaan informasi dan menghormati privasi orang lain untuk membangun kepercayaan dan profesionalisme. Trust dan profesionalisme teman-teman. Kalau dari opsi A, menghindari konflik dengan rekan kerja, itu kewajiban ya teman-teman, bukan termasuk dari bagian etika. Kemudian opsi C, menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, ini akan membuat kita menjadi penyebar hoax. Tidak beretika sama sekali ya teman-teman. Kemudian opsi D, memberikan feedback dari pelanggan, itu adalah salah satu etika yang tidak baik. Dan E, menggunakan bahasa yang tidak sopan, sama salah satu contoh etika yang tidak baik. Next. Soal nomor 4. Untuk menyampaikan presentasi yang efektif, penting untuk A. Membaca seluruh slide secara verbatim, B. Menyediakan banyak detail tanpa struktur, C. Memiliki pesan yang jelas dan mendukung dengan visual yang relevan, D. Menghindari interaksi dengan audiens, E. Menggunakan jargon teknis yang kompleks. Jawabannya adalah C.
memiliki pesan yang jelas dan mendukung dengan visual yang relevan. Kita lihat pembahasannya. Presentasi yang efektif memerlukan pesan yang jelas serta dukungan visual yang relevan untuk mempermudah pemahaman audiens. Opsi A, membaca seluruh slide secara verbatim, ini makan banyak waktu ya teman-teman, karena hal-hal yang tidak penting juga dibaca. Kemudian opsi B, menyediakan banyak detail tanpa struktur, ini akan membuat kebingungan. Kemudian opsi D, menghindari interaksi dengan audiens, ini tidak tepat karena audiens perlu materi yang terstruktur, yang jelas, efektif, dan relevan sesuai dengan apa yang ditampilkan di layar, seperti itu. Dan opsi E, menggunakan jargon teknis yang kompleks, ini akan malah membuat banyak kebingungan yang baru. Next. Soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan komunikasi dua arah dalam konteks bisnis? A. Komunikasi yang hanya melibatkan manajer. B. Komunikasi yang melibatkan pertukaran informasi antara dua pihak secara aktif. C. Komunikasi yang hanya melibatkan email. D. Komunikasi yang hanya bersifat satu arah dari atasan ke bawahan. E. Komunikasi yang tidak melibatkan feedback. Jawabannya adalah B. Komunikasi yang melibatkan pertukaran informasi antara dua pihak secara aktif. Kita lihat pembahasannya. Komunikasi dua arah melibatkan pertukaran informasi aktif antara dua pihak, memungkinkan feedback yang lebih produktif. Jadi fokus soal ini adalah komunikasi dua arah, artinya lebih dari satu. Opsi A, C, D, E itu adalah salah satu contoh komunikasi satu arah, seperti hanya melibatkan manajer, kemudian hanya melibatkan email, kemudian hanya bersifat satu arah dari atasan ke bawahan, dan tidak melibatkan feedback. Oke guys, jadi itu dia contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Kalau ada materi latihan soal yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.